Bertemu kembali pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas array 2 dimensi. Nah, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang kompetensi dasar 3.8 menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Dan 4.8 membuat kode program untuk menampilkan kumpulan data array. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengaplikasikan array 2 dimensi menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita akan mengingat-ingat terlebih dahulu konsep array. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada minggu lalu. Ingatkah array? Ya, jika kalian mengingat array pastinya apa yang kalian ingat? Oke, almari. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari array satu dimensi dengan bentuk almari seperti ini. Ya, array satu dimensi itu terdiri dari satu larik dengan tipe data yang sama. Misalkan, nama. Nama adalah array of string. Jadi, analoginya di dalam rak ini tersimpan beberapa nama. Misalkan rak pertama ini kita menyimpan nama Santi, kemudian yang rak kedua kita menyimpan nama Rudi, rak ketiga kita menyimpan nama Tiwi, dan rak keempat menyimpan nama Budi. Ini dengan tipe data yang sama. Atau array of integer, kita menyimpan beberapa nilai. Misalkan nilai yang pertama ini kita simpan 80, nilai kedua 95, nilai ketiga 100, dan nilai keempat 75. Ini adalah array satu dimensi. Hari ini kita akan naik satu grade lagi untuk belajar mengenai tumpukan rak yang memiliki panjang dan lebar, sehingga kita sebut sebagai dua dimensi. Masih sama menggunakan tipe data yang sama. Nah, cirinya lebih dari satu larik, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Itulah ciri dari dua dimensi. Oke, untuk memperjelas, kembali kita analogikan menggunakan sebuah almari yang terdiri dari dua kolom dan tiga baris. Ini adalah ciri dari array dua dimensi. Sebagai contoh, kita analogikan almari ini terdiri dari dua kolom dan tiga baris. Nah, untuk kolom yang pertama ini untuk menyimpan nilai matematika, sedangkan kolom yang kedua untuk menyimpan nilai fisika. Oke, dan baris yang pertama itu dipakai untuk menyimpan siswa 1, baris yang kedua untuk menyimpan nilai dari siswa 2, dan baris ketiga menyimpan dari nilai siswa yang ketiga. Kita contohkan seperti ini, sehingga bila kita isi data-data tersebut, misalkan atas nama Sampun, di sini kita isi 80, sebelah sini 90. Asis punya nilai 85 dan 95. Rois punya nilai 100 dan 90. Oke, di sini sudah tersimpan. Nah, perhatikan. Array dua dimensi adalah tabel yang berisi matematika, nilai matematika dan fisika. Sedangkan nama ini masih menggunakan array satu dimensi. Saya ulangi, untuk array dengan nama itu memiliki ciri satu dimensi karena hanya satu larik. Sedangkan untuk kolom ini, matematika dan fisika, ini adalah contoh aplikasi array dua dimensi karena memiliki dua kolom dan tiga baris, sehingga dia punya ciri-ciri panjang dan lebar. Sebagai prasyarat pembelajaran hari ini, maka semua siswa harus kuat dalam konsep for atau perulangan, karena dalam array dua dimensi ini melibatkan perulangan menggunakan perintah for. Sebelum kita coba di Pascal,
maka kita harus perdalam terlebih dahulu konsepnya untuk deklarasi array 2 dimensi. Tidak terlalu berbeda dengan deklarasi 1 dimensi. Array 2 dimensi ini seperti sudah saya analogikan tadi memiliki kolom dan baris atau baris dan kolom, sehingga cara mendeklarasikannya adalah var kemudian nama variabel arraynya, kemudian arraynya kita deklarasikan yang pertama baris terlebih dahulu, misalkan 3 baris berarti 1.3, koma kolomnya misalkan ada 2 berarti 1.2. Jangan lupa tipe datanya. Nah, aplikasinya adalah seperti ini. Ini adalah perbedaan dari deklarasi antara array 2 dimensi dan 1 dimensi. Oke. Bedanya hanya terlihat di array-nya. Di sini ada baris dan kolom, sedangkan di sini lari. Bisa kolom saja atau baris saja. Inilah perbedaan antara 2 dan 1 dimensi. Oke, sedangkan deklarasi yang lain ada variabel I dan J, ini kita pakai untuk perulangan. Nah, tahap berikutnya adalah memasukkan data. Data yang kita masukkan ada 2 macam, yaitu nama siswa dan nilai. Karena yang kita masukkan berulang, maka kata kuncinya kita harus pakai for. Nah, nama ini akan kita ulang sebanyak 3 kali, sehingga kita siapkan perulangannya sebanyak 3 kali. Kemudian, setelah kita masukkan nama, nah di dalam nama itu, kita harus memasukkan nilai si nama itu ada 2 nilai, sehingga kita ulang sebanyak 2 kali. Sehingga ada nilai pertama dan nilai kedua. Dan nanti, untuk nilai pertama itu berarti I-nya terdetek 1 dan J-nya juga 1. Sehingga kita simpan di kotak di baris pertama dan kolom yang pertama. Perulangan yang kedua masih I yang bernilai 1, J-nya tambah 1. Jadi I1 dan J2. Maka nilai yang kedua kita simpan di kotak yang pada baris yang pertama, kolom yang kedua. Demikian juga perulangan berikutnya, dia sudah selesai naik. Untuk siswa yang kedua, nilainya berarti I-nya 2. Perulangan masuk ke J berarti I-nya 1. Berarti ini ada nilai di baris kedua dan kolom yang pertama. Selanjutnya berulang lagi, nilai berikutnya siswa yang kedua itu kita simpan di kotak dengan baris yang kedua dan kolom yang kedua, dan seterusnya sampai siswa yang ketiga, karena ini perulangan bersarang. Oke, selanjutnya setelah memasukkan, kita akan menampilkan data dari nama dan nilai. Sama seperti konsep yang tadi, sebetulnya kita harus menggunakan for bersarang dengan 3 kali perulangan nama dan 2 kali perulangan nilai. Hanya saja bedanya kita siapkan 25 tempat atau 25 karakter untuk space nama, sehingga nanti setiap nama meskipun namanya pendek, dia akan menempati karakter yang terakhir. Di karakter ke-25 kita siapkan 25 space atau 25 spasi ya. Kemudian untuk nilai kita siapkan 4 tempat atau 4 space. Kemudian kita butuh perintah untuk membaca semuanya, itu pakai readln. Ini adalah perintah untuk menampilkan agar semua data yang diinput tadi kita bisa lihat hasilnya. Baik, sekarang mari kita coba di Pascal NID. Kita buka Turbo Pascal. Ya, kita buat file new. Kemudian kita tuliskan nama programnya terlebih dahulu. Misalkan array 2 dimensi. Karena 2 dim ini tidak bisa dipakai untuk nama, maka kita balik saja dimensi 2.
Kemudian seperti biasa uses CRT, lalu kita akan mendeklarasikan variabel arraynya. Ya, var, kemudian yang akan kita pakai adalah nama nilai untuk menyimpan nilai dari ada 3 baris dan 2 kolom. Tipe datanya adalah integer, kemudian ada variabel nama dengan tipe array. Kita akan masukkan 3 nama dengan tipe data string. Kita kasih batasan stringnya adalah 25, jadi ada 25 karakter. Lalu kita butuh variabel i dan j untuk mengulang. Oke, sudah. Sekarang kita awali dengan begin dan kita akhiri dengan end. Kemudian sebagai awalan kita harus menghapus layar terlebih dahulu. Nah, ada perintah untuk memberikan warna, bisa pakai text color, misalkan 14 itu nanti warna kuning. Kalian bisa coba angka yang lain untuk mendapatkan warna yang lain. Oke, sekarang kita akan mulai menginput. Karena nama siswa itu 3 kali dan berulang, maka kita pakai for sebanyak 3 kali untuk memasukkan atau menginput nama. Nama siswa yang pertama kita akan panggil nama siswa pertama, sehingga di perulangan pertama ini pastinya kita nanti dapat, dan perulangan kedua juga dapat angka 2, sehingga kita panggil saja i. Kemudian ada titik 2. Nah, seperti ini. Kita akan simpan variabel nama pakai array 1 dimensi dengan nama i di rak-nya masing-masing. Oke. Nah, di setiap nama itu nanti ada 2 nilai yang dimasukkan, sehingga ini ada for bersarang. Sini kita mau pakai variabel j untuk mengulang karena nilainya ada 2, sehingga kita masukkan 1 sampai 2. Ya, kita belum mengakhiri n di for yang pertama karena ini bersarang. Lalu akan masuk nilai. Nah, sama, dia akan berulang. Berdasarkan perulangannya kita pakai J. Ya, seperti ini. Kemudian karena berulang sebanyak 2 kali, kita akan simpan dengan nama nilai. Nah, ini arraynya nanti ke i dan ke j. Jadi i-nya akan berulang. Ketika i pertama dia akan berulang 2 kali, ketika i kedua dia juga akan berulang 2 kali. Seperti ini. Nah, kita akhiri n yang pertama. Ini kita buat menjorok. Oke. Dan kita akhiri n yang kedua. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat cetakannya, outputnya, dengan menuliskan
hasil input data. Akan kita ulang sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah siswa. Nama, kita akan panggil nama yang ada di dalam array nama. Kita siapkan 25 karakter. Kemudian kita juga akan tampilkan nilai menggunakan bantuan for sebanyak 2 kali untuk mencetak nilai. Kita siapkan 4 tempat sehingga nanti hasilnya rapi. Kita akhiri dengan N. Oke, agar ada jarak kita kasih ini lagi dan kita akhiri di sini. Oke, selesai. Jangan lupa kita simpan terlebih dahulu dengan nama dimensi 2. Lalu kita compile. Oke, masih ada satu kesalahan di sini. Kurang sama dengan ini juga sama. Oke, kita compile lagi. Kita jalankan. Oke, warnanya kuning di text color 14. Coba nama siswa 1. Ya, kita masukkan nilainya. Kemudian nama siswa 2. Nama siswa 3. Seperti ini karena kita tadi sudah menyiapkan 25 karakter sehingga si Joko ini menempati posisi di karakter 22, 23, 24 dan 25. Jadi mepet ke kanan. Sedangkan nilai tadi kita siapkan 4 karakter dan 1 spasi sehingga seperti ini hasilnya rapi. Baik, demikian untuk aplikasi yang kita terapkan di Pascal. Baik, kita menuju ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, mari kita ingat kembali. Jika kita belajar array, berarti kita mengingat sebuah almari. Seperti ini adalah 2 dimensi, dan yang ini adalah 1 dimensi. Oke, kalau sudah mengingat, maka kita akan mudah mengimplementasikan. Sehingga kita pernah menjadi anak-anak, kita pernah melalui masa-masa di mana kita belajar berjalan, belajar berlari, belajar naik sepeda, sehingga tetaplah bermain seperti anak-anak karena belajar itu seperti bermain. Belajar itu seperti bermain game. Semua akan terasa menyenangkan. Ya, dan kata kuncinya adalah bermain. Baik anak-anak, selamat mencoba, semoga sukses. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
selanjutnya. Terima kasih.
Oke, mari kita coba dengan Pascal, Turbo Pascal maupun Pascal NID.